Salah satu program unggulan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yaitu program Sekolah Rakyat saat ini sudah mulai direalisasikan di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Jalan Borobudur, di mana telah dilakukan peresmian oleh Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak Lis Darmansyah. Dan perlu diketahui di Sekolah Rakyat ini terdapat 100 peserta didik, terdiri dari 50 murid sekolah dasar, 25 murid sekolah menengah pertama, dan 25 murid sekolah menengah atas. Dan perlu juga kita tahui bersama bahwasannya peserta didik ini berasal dari keluarga yang kurang mampu kategori Desel 1 dan Desel 2. Dan kemarin pada 29 September 2025, 100 peserta didik tersebut telah dilakukan pengecekan kesehatan. Lalu beberapa hari yang lalu juga Wali Kota Tanjung Pinang telah melakukan sosialisasi untuk memberitahu kepada para wali murid tentang apa itu Sekolah Rakyat dan tujuan dari program Sekolah Rakyat itu sendiri. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UNews Special Report. Yang kita bangun saat ini adalah ada beberapa bangunan seperti bangunan RKB dan laptop. RKB itu ruang kelas belajar ya. Terus ada ruang makan, ini ruang makan B, C asrama guru ada, asrama A itu ada untuk putri, asrama E ada untuk tendik, B untuk putra, ada aula, ada musola, ada ruang capseknya, ada ruang guru, TU, asrama C itu juga untuk siswa, perpustakaan, pos satpam, toilet. Itu kurang lebih ada 14 masa bangunan yang kita tanganin. Nanti di tahap 2 itu lebih komplek dan komprehensif, lengkap semua. Dan ada sarana olahraganya, ada lapangan bola kakinya, ada lapangan basket ya, lengkap. Dan tempat sarana ibadah lengkap. 5 agama itu mungkin ada. Kita ada 5 Pancasilais ya, di agama itu ada. Lalu, nah ini yang kita bangun. Ini bangunannya sederhana ya, karena kerusakannya minor sehingga bisa dilaksanakan dalam tempo sesingkat-singkatnya itu 30 hari. Pelaksanaannya. Tetapi nanti tahap 2 itu pelaksanaannya bisa sampai 6 bulan. Karena masa bangunannya besar ya. Sekitar lebih 23.000 meter persegi masa bangunannya. Nah, ini kan tidak begitu ya karena sudah ada ya. Jadi kita sifatnya rehab ringan saja. Berarti targetnya sampai penyelesaian ini kapan selesainya, Pak? Biasanya sekarang 30 di 22 September. Namun kalau di seluruh Kepulauan Riau ini ada berapa sekolah rakyat? 3 kan? 3. Anambas itu kemarin di bulan Juli, kemudian di Natuna itu di tanggal 22 September, sekarang di ini 30 September di Tanjung Pinang. Ada 3 lokasi. Kalau untuk ruang belajar dan lab itu ada berapa banyak? Ruang belajar kita ada 4 RKB, apa itu? Ada 4 rombel, 4 belajar dan 2 lab. Ada lab bahasa dan lab komputer. Satu kelas untuk ruang belajar itu berapa? 25. Mampu menampung 25 orang satu siswa. Karena nggak dibanyakan, jadi satu ruangan belajar itu menampung 25 siswa. 25 siswa. Harapan Bapak pada program Sekolah Rakyat ini seperti apa? Yang pasti harapan ini ada keberlanjutannya ya. Keberlanjutannya, jadi saya bilang tadi itu setiap kabupaten kota mempunyai sekolah rakyat. Nah, supaya yang kita cita-cita itu adalah supaya masyarakat khususnya Kepulauan Riau kita menghilangkan tingkat kemiskinan itu sudah hilang ya. Itu harapan kita coba, dan setaraan bagi masyarakat kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang secara layak ya. Adapun dia gratis dari pemerintah, alhamdulillah itu merupakan suatu kebanggaan kita ya. Pemerintah bisa menyediakan sekolah yang gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Tetapi kalau yang mampu enggak lah ya, kita harus dibedakan dulu supaya mereka sekolah yang sudah ada yang umumnya gitu loh. Nah, nanti dari sekolah rakyat ini yang saya bilang yang berprestasi akan diseleksi lagi sampai dia kerja ya, kata dia bilang Pak Wali Kota, kemungkinan ditanggung juga sampai dia layak kerja ya, sampai dia berhasil. Nah, itu tugas pemerintah ya, artinya itu luar biasa ya program-program untuk saat ini oleh Bapak Presiden gitu. Ini bagaimana Pak respon siswa sendiri dan juga orang tua siswa, Pak? Yang jelas pasti mereka sangat senang, bangga. Mereka tidak terpusing lagi masalah hidup ekonomi, mereka terbantu dengan adanya sekolah. Yang tadi dia bisa membayar uang sekolah atau beli atau apa, dengan ada sekolah ini kan tidak lagi. Jadi artinya ekonomi terbantu ya.
Nah, jadi harapan ini bisa mereka keluar dari tekanan kemiskinan itu. Jadi sehingga dengan ada sekolah rakyat, anak-anak kan tidak miskin lagi ya. Jadi mereka udah cerdas, pintar, bisa hidup mandiri kan, bisa cari pekerjaan yang layak. Itu harapan kita semua ya kan, kita semua untuk bangsa Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan ruangan Asrama Putri yang berjumlah 14 orang. Untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diberikan oleh sekolah rakyat ini, ayo ikuti kami. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Asrama Putri ini, yang mana kita bisa melihat di sebelah kiri saya terdapat beberapa meja makan, lalu juga ada 7 buah lemari, juga dilengkapi dengan tempat tidur atas bawah, dan terakhir yang sangat penting dilengkapi dengan kipas angin. Ini paling berat apa? Dikoordinasikan dari Kementerian Dinas Sosial. Ini program yang sangat luar biasa asal cita Bapak Prabowo Subianto yang bisa langsung menyentuh kepada penerima manfaat, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam program belajar mengajar juga ini udah standar mengikuti Taruna Nusantara, mulai daripada SD, SMP, dan SMA. Ini akan meningkatkan mutu pendidikan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tidak susah lagi. Nanti ke sini, karena kita standarisasikan, kita bersentuhan atau berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Maka SDM kita harus kita tonjolkan, kita unggulkan. Karena yang terfokus kita sesuai dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kualitas dengan menuju Indonesia Emas di 2045. Salah satu inisiasi dari Bapak Presiden itu dengan lahirnya sekolah rakyat ini adalah mengimplementasikan bagaimana pengentasan kemiskinan itu dibenahi di dalam sektor pendidikan. Kenapa? Karena skala tingkatan kemiskinan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara bantuan-bantuan, tetapi membentuk mereka memiliki modal entrepreneur, membentuk mereka menjadi kemandirian. Nah, sehingga nanti generasi-generasi inilah yang kelak ke depan ya menggeser paradoks soal kemiskinan, ya bahwa di dunia pendidikan ini mereka bisa mengalihkan bahwa yang namanya dulu kategori kemiskinan keluar daripada zona miskin ini. Nah, inilah salah satunya. Jadi memberantas kemiskinan dari dunia pendidikan. Kakak sekolah di sini baik-baik. Ibu tetap menunggu kakak sampai kakak lulus. Itu. Ibu dulunya pekerjaan apa, Bu? Rumah tangga, Pak. Untuk suami? Suami supir. Jadi memang karena keterbatasan anggaran biaya sehingga sekolah di sini. Tidak ada dipungut biaya sama sekali di sini. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Karena sekolah rakyat ini bagus gitu, terus bisa membantu rakyat yang seperti kayak kami ini, yang orang-orang seperti nggak mampu gitu, Pak. Kami sekolah ini bukti negeri peduli. Terima kasih, wahai cahaya yang tak pilih kaya atau siapa. Sekolah rakyat jembatan asa menuju masa depan yang lebih bermakna. Dan pemirsa, itulah kegiatan peresmian yang dilakukan Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang. Semoga dapat memutus rantai kemiskinan dan anak bangsa dapat mewujudkan cita-citanya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Meli Santia, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan.